Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sobatku dimudahkan rezekinya dan diampuni dosa-dosanya, amin ya robbal alamin. Segala puji hanya milik Allah, yang mengetahui letihnya hati meski bibir kita tersenyum, yang memahami doa-doa yang tak sanggup kita ucapkan dengan kata-kata, yang melihat air mata yang jatuh di saat tidak ada satupun manusia yang tahu. Semoga Allah menjaga hati kita semua, hati yang sedang diuji, hati yang sedang bertahan, hati yang diam-diam lelah, tetapi masih berusaha percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Untuk kamu yang setia menemani channel ini, semoga Allah membalas kesabaranmu dengan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Dan untuk kamu yang baru saja menemukan renungan ini, dengarkan baik-baik. Bisa jadi ini bukan kebetulan. Bisa jadi ini adalah cara Allah menenangkanmu malam ini, ketika hatimu hampir runtuh tetapi kamu tidak tahu harus mengadu kemana. Ada satu fase dalam hidup, di mana seseorang merasa sudah berusaha mendekat kepada Allah. Sudah bangun di sepertiga malam, sudah menangis dalam sujud, tetapi hidupnya terasa tidak banyak berubah. Masalah masih ada, ujian belum selesai, doa-doa terasa belum dijawab. Jika kamu sedang berada di fase ini, jangan buru-buru berprasangka buruk kepada Allah. Karena tidak semua jawaban doa datang dalam bentuk pemberian. Sebagian jawaban doa datang dalam bentuk penjagaan. Pernahkah setelah tahajud kamu merasa hidupmu seperti ditahan? Bukan dimudahkan sepenuhnya, tetapi juga tidak dijatuhkan, seolah ada sesuatu yang menjaga langkahmu tanpa kamu tahu caranya. Keputusan keliru seperti dicegah, jalan yang salah terasa berat, hal buruk yang hampir terjadi entah mengapa selalu gagal menimpamu. Jika kamu pernah merasakan itu, ketahuilah, itu bukan perasaan kosong, itu bisa jadi tanda bahwa Allah sedang menjagamu diam-diam. Tahajud bukan hanya tentang meminta. Tahajud adalah tentang menyerahkan diri sepenuhnya. Di malam hari, manusia datang tanpa topeng. Tidak ada pencitraan, tidak ada yang ingin dipamerkan. Yang ada hanya seorang hamba dan Rabb-Nya. Dan di saat itulah Allah menurunkan sesuatu yang sangat mahal. Penjagaan. Allah tidak selalu menjawab doa dengan suara. Tidak selalu dengan peristiwa besar. Tidak selalu dengan perubahan drastis. Kadang Allah menjawab doa dengan cara yang jauh lebih halus. Dengan mencegah sesuatu, dengan menjauhkan seseorang, dengan menahan sebuah rencana, dengan menanamkan rasa tidak nyaman pada jalan yang salah. Banyak orang setelah tahajud merasa hidupnya biasa saja. Tidak ada keajaiban yang terlihat. Namun mereka lupa satu hal. Betapa banyak keburukan yang tidak pernah sampai kepada mereka. Ada orang yang hampir terjatuh ke dalam hubungan yang salah. Sudah merasa cocok, sudah berharap jauh. Lalu tiba-tiba hubungan itu berakhir karena hal sepele. Ia sedih, ia kecewa, ia bertanya-tanya, kenapa Allah ambil ini dariku? Tetapi waktu membuktikan, Allah sedang menyelamatkannya dari luka yang lebih dalam. Ada orang yang hampir mengambil keputusan besar. Secara logika menguntungkan, secara dunia terlihat indah. Namun setelah tahajud, hatinya gelisah tanpa sebab yang jelas. Ia menunda, ia ragu, dan belakangan ia sadar, keputusan itu akan menghancurkan hidupnya. Ada pula yang hidupnya penuh ujian. Masalah datang silih berganti, tetapi hatinya tetap bertahan, tidak putus asa. Tidak hancur, itu bukan karena ia kuat, itu karena Allah menjaganya. Rasulullah bersabda bahwa pada sepertiga malam terakhir, Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Allah membuka pintu, Allah memanggil, siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang meminta, aku beri. Siapa yang memohon ampun, aku ampuni. Hadis ini bukan hanya tentang dikabulkannya doa, tetapi tentang kedekatan. Dan ketika seorang hamba dekat dengan Allah, ia tidak berjalan sendirian. Ada arahan, ada peringatan halus, ada rasa berat sebelum tergelincir.
Ada ketenangan saat berada di jalan yang benar. Inilah tanda penjagaan Allah yang sering tidak disadari. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa salah satu bentuk kasih sayang Allah yang paling lembut adalah ketika Allah menjaga seorang hamba tanpa ia sadari. Karena jika penjagaan itu tampak jelas, manusia akan mudah merasa aman lalu lalai. Maka Allah menyembunyikan penjagaan itu, agar hamba tetap rendah hati, tetap bergantung, dan terus kembali. Tahajud membentuk hubungan sunyi yang sangat kuat. Hubungan yang tidak ramai, tidak heboh, tetapi kokoh. Hubungan yang membuat Allah menjaga pikiranmu, menjaga keputusanmu, menjaga arah hidupmu. Ketika setelah tahajud kamu merasa lebih berhati-hati dalam berbicara, itu penjagaan. Ketika kamu menahan diri dari dosa yang dulu terasa biasa, itu penjagaan. Ketika kamu memilih diam daripada memperkeruh keadaan, itu penjagaan. Allah tidak selalu menyelamatkan hambanya dari masalah. Tetapi Allah selalu menyelamatkan hambanya di dalam masalah. Tahajud menguatkan batin sebelum mengubah keadaan. Karena hati yang kuat tidak mudah hancur meski hidup belum berubah. Jika hari ini kamu merasa hidupmu seperti dipagari, tidak semua keinginan tercapai, tidak semua jalan terbuka, tetapi hatimu tetap terjaga agar tidak rusak, bersyukurlah. Itu bukan kekalahan, itu adalah perlindungan. Allah Maha mengetahui apa yang tidak kamu lihat. Allah tahu jalan mana yang akan melukaimu. Allah tahu keputusan mana yang akan menghancurkan imanmu. Maka ketika Allah menahanmu, bisa jadi Allah sedang melindungimu. Tahajud mengajarkan satu pelajaran besar. Hidup tidak selalu harus dimenangkan, tetapi harus diselamatkan. Dan keselamatan itu sering diberikan kepada orang-orang yang mau bangun di sepertiga malam. Yang mau bersujud ketika yang lain terlelap. Yang mau menangis ketika dunia sedang sunyi. Jika sampai hari ini kamu masih berusaha tahajud, meski sering berat, meski sering gagal, meski sering terlatih, itu sendiri sudah menjadi tanda. Tanda bahwa Allah belum melepaskanmu. Tanda bahwa Allah masih ingin menjagamu. Teruslah bertahan, teruslah kembali, teruslah bersujud, karena suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang, dan berkata pelan dalam hati, seandainya dulu aku tidak dijaga Allah, entah bagaimana hidupku sekarang, dan saat itulah kamu akan mengerti, bahwa semua penundaan, semua pencegahan, semua rasa aneh setelah tahajud, bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang bekerja. Diam-diam, dengan penuh kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.